Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, sebagaimana umat yang beragama Islam, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga hari ini pada pagi yang sangat cerah ini kita masih bisa melaksanakan tatap muka guna untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasanya. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam firman dan Al-Qur'an mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menuntut ilmu itu? Yang menuntut ilmu itu adalah yang di depan-depan saya semua ini. Siswa saya adalah orang yang menuntut ilmu. Insya Allah kalian akan mendapat pahala. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada ketua kelas, ya, Ad Ardi, silakan pimpin doa. Oke, berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya absen dulu. Yang alfa ini hanya berapa orang? Alhamdulillah semuanya selalu hadir. Tinggal beberapa orang saja ini yang mesti kalian sering katakan bahwa ayo teman, kita sering ke sekolah ya. Saling menasihatilah kepada teman-teman kalian yang masih malas sekolah. Kalian semuanya di sini sehat ya? Sehat? Ada yang sakit? Alhamdulillah sehat semua. Nah, jadi saya ingin sedikit bertanya, ya. Siapa di sini yang sudah pernah masuk di masjid? Pernah semua kan? Iya. Saya pikir di sini semua adalah agama Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang taat itu dia selalu masuk di masjid untuk melaksanakan sholat, zikir, dan lain-lain. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian, bisa meneladani dan membiasakan bagaimana adab di masjid. Kemudian anak-anakku sekalian juga bisa meneladani dan membiasakan diri bagaimana kebiasaan atau adab di tempat-tempat umum yang baik, ya. Selanjutnya, materi kita hari ini adalah silakan lihat. Materi kita hari ini adalah berakhlak di tempat ibadah dan tempat umum.
Oke, siapa di sini yang bisa sebutkan tempat-tempat ibadah? Ada berapa macam tempat ibadah? Ya, pertama ada masjid, ada musola. Itu adalah tempat ibadah kita semua bagi umat muslim. Tempat umum, siapa lagi yang bisa? Ayo. Tempat umum itu bisa di pasar, bisa di jalan, ya, bisa di mana lagi? Ayo. Di sekolah juga tempat umum, ya. Kalau di tempat ibadah itu masjid. Jadi saya jelaskan ya, silakan perhatikan. Masjid itu merupakan sarana bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Di zaman Nabi, masjid digunakan bukan hanya untuk tempat kita melaksanakan ibadah sholat, bukan cuma itu. Jadi di zaman Nabi itu, anak sekalian, biasa digunakan untuk menuntut ilmu. Di situ Nabi sering mengajak sahabat-sahabat Nabi untuk bermajelis ta'lim, untuk mengaji, untuk menuntut ilmu. Itu Nabi yang bicara, sahabat-sahabat Nabi yang mendengarkan. Masjid itu juga bisa digunakan untuk berkumpulnya umat muslim pada waktu itu untuk memutuskan suatu hal perkara, untuk memutuskan masalah. Jadi Nabi mengajak semua kaum muslimin untuk berbondong-bondong ke masjid. Tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita, dalam masjid itu harus ada anak-anaknya, harus ada adab-adabnya. Nah, bagaimana adab ketika kita masuk di masjid? Ya, yang pertama dulu itu kita harus dalam keadaan suci dan bersih. Keadaan suci dan bersih itu dari hadas kecil maupun hadas besar, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, ketika kita masuk ke masjid, maka kita harus mendahulukan kaki kanan. Kalau masuk di WCD itu mendahulukan kaki kiri. Jadi berbeda ya. Beda masuk masjid, beda masuk WC, beda cara melangkahkan kakinya. Mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan. Seraya kita berdoa, Allahumma ghafirli zunubi waftahli wa abwaba rahmatika. Itu doa untuk memasuki masjid dengan menggunakan kaki kanan. Nah, selanjutnya ketika kita masuk masjid, kita harus melakukan i'tiraf. I'tiraf itu artinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di masjid, kita mengucapkan zikir, baik itu subhanallah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah berapa kali. Itu adalah zikir-zikir Allah. Kemudian ketika kita masuk juga di masjid, kita harus berpakaian yang sopan dan rapi. Kita laki-laki, kita harus memakai wangi-wangian sehingga kita harum, teman-teman di sekeliling kita itu merasa nyaman. Kemudian ketika kita masuk ke masjid, hendaknya juga kita tidak membawa jualan. Kita ketika kita ke masjid, kita tidak diperbolehkan untuk jual beli.
kita tidak diperbolehkan untuk menawarkan produk, menawarkan, Pak Imam, beli dong dagangan saya. Itu nggak boleh, ya. Kemudian kita masuk di masjid harus tenang, jangan membuat kegaduhan, ya, itu tidak boleh. Yang terakhir, ya, kita masuk di masjid itu harus kita harus keluar dengan kaki kiri. Doanya itu yaitu Allahumma ghafirli dzunubi wa ftahli wa abawaba fadlika. Itu doa ketika hendak keluar dari masjid dan menggunakan kaki kiri, ya. Oke, coba lihat di buku paketnya. Yang kalian amati gambar di situ bagaimana? Di situ kan ada gambar anak laki-laki memasuki masjid. Di situ dia masuk di masjid menggunakan kaki apa? Coba kalian amati, ya. Nah, sekarang kita masuk di jadi bisa kalian lihat bahwa ternyata ketika kita masuk ke masjid, maka ada adab-adab yang mesti kita laksanakan. Di antaranya ada 6 adab, ya. Jadi kalian sudah tahu, ya, bagaimana adab di masjid. Yang selanjutnya, berakhlak di tempat umum. Oke, di sini di tempat umum saya sudah katakan tadi bahwa berakhlak di tempat umum itu bagian-bagian di tempat umum itu ada pasar, ya, ada bandara, ada pelabuhan, dan masih banyak lagi tempat-tempat umum. Ternyata Islam itu mengajarkan bagaimana berakhlak di tempat umum, ya. Pertama, kita dianjurkan, ya, untuk tidak berbuat gaduh.
Coba perhatikan, beralah di tempat umum itu ternyata ada adab-adabnya. Yang pertama, tidak berbuat gaduh. Ya, kita ketika kita pergi di pasar, jangan kita berbuat gaduh, ya. Jangan sering berteriak, jangan sering ganggu orang lain. Itu tidak boleh. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Kita datang ke tempat umum itu harus jaga kenyamanan orang lain. Ya, dua, itu menjaga ketertiban, ya. Kita harus tertib ketika kita datang di tempat-tempat umum. Kalau ada antrian, kita harus tertib. Yang datang lebih awal kita persilakan, dan jangan kita tergesa-gesa ketika kita melakukan antrian. Itu contohnya memakai pakaian yang rapi. Ya, ketika kita datang di tempat-tempat umum, kita harus berpakaian yang rapi, tidak mencolok. Kalau umpamanya mau datang ke pesta undangan, ya, atau datang di hotel pesta undangan itu, maka pakaiannya harus yang sesuai juga. Ya, kalau mau datang di tempat olahraga, stadium, maka kita berpakaian olahraga, jangan pakai pakaian muslim. Ya, harus berpakaian yang sesuai, yang rapi. Menjaga kebersihan. Ya, Islam adalah agama yang mengajarkan juga kita pada kebersihan. Dikatakan iman itu adalah bagian dari kebersihan, atau bersih itu adalah bagian dari iman. Ya, menyapa orang yang bertemu dengan kita. Ya, kalau ada orang baru silakan kita sapa. Kalau bisa kita sapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah adab-adab yang mesti kita laksanakan di tempat umum. Ada 5, ya. Ya, jadi kalian sudah paham, ya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, baik. Teman kalian itu sudah ada masing-masing pertanyaannya. Silakan kalian bagi pertanyaannya, ya. Pertanyaannya sudah ada, ya. Bagi sama teman-temannya. Satu kelompok ini, kelompok pertanyaan. Di sini sebentar nanti akan menjawab, ya. Begitu. Selanjutnya juga di situ sudah ada pertanyaannya, ya. Saya sudah tinggal kalian lihat. Ada 5 pertanyaan. Di antaranya itu tuliskan adab akhlak di tempat ibadah, yaitu masjid. Yang kedua di situ tuliskan akhlak di tempat umum, ya. Silakan kalian tulis. Sebentar kalian datang store di depan, ya. Jadi ada 2 tugas kalian. Pertama, kalian tulis pertanyaan, kemudian kelompok 1 ini bagikan pertanyaan itu ke kelompok 2 dan sebentar mereka menjawab. Setelah itu kalian kerja pertanyaan yang ada di buku kalian. Oke. Coba lihat kembali materinya. Berakhlak di tempat umum itu, pertama ada akhlak di masjid. Akhlak di masjid ini ada 6, ya. Suci dan bersih, mendahulukan kaki kanan dengan cara berdoa. Ada juga berakhlak di tempat umum, ya. Ada 5 yang mesti kita laksanakan. Oke. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ardi. Oke. Sebutkan tempat-tempat di tempat umum. Apa saja? Oke, bandara, apalagi? Pasar. Ya, mantap. Beri aplaus untuk teman kalian, Ardi. Oke. Selanjutnya saya sampaikan bahwa minggu depan materi kita adalah kisah Nabi Ibrahim, ya. Kisah Nabi Ibrahim, meneladani kisah Nabi Ibrahim itu bagaimana? Ya, Nabi Ibrahim adalah nabi kekasihnya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat sabar terhadap kaumnya. Nah, itu adalah materi kita minggu depan. Oke. Berakhlak di tempat ibadah dan di tempat umum itu
Sudah kalian lihat bagaimana akhlaknya. Jadi selepas dari kita dari kelas ini, kalian sudah bisa melaksanakan ya, meneladani dan membiasakan dari akhlak di masjid dan akhlak di tempat umum ya. Islam itu, saya sampaikan ya, dengar, Islam itu adalah agama yang tidak hanya mengajarkan sholat atau apa, tapi Islam begitu sempurna, dia mengajarkan bagaimana akhlak di masjid, akhlak di tempat umum ya. Jadi Islam ini adalah agama yang berakhlak ya. Oke. Sebelum kita menutup kelas kita, ketua kelas silakan pimpin doa ya. Oke, doa selesai. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.